G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dalam Mazmur nomor yang 145 ayat yang pertama mengatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita angkat pujian ini. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Kita angkat pujian ini sekali lagi. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Tuhan Yesus, Sekarang ini kami ingin beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Cincin, Kak Novi, Kak Fran ada pertanyaan nih. Siapa Tuhan Yesus itu? Kalau kata orang-orang sih Tuhan Yesus itu rajanya orang Yahudi. Tapi ada orang juga bilang oh Yesus itu nabi. Orang-orang juga bilang Yesus itu juru selamatnya manusia, Kak. Oke, tapi itu kata-kata orang ya. Kalau menurut Kak Cincin gimana? Kalau menurut Kakak, Yesus Kristus itu juru selamat manusia, Kak Fran. Wah, betul sekali. Di Alkitab itu tercatat loh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Mesias. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus dengan nyanyikan lagu Allah ditinggikan dengan
lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari sama-sama kita belajar pengakuan iman rasuli supaya kita dapat meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Yesus Kristus yang naik ke sorga, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apostle Creed. I believe in Jesus Christ shall come and judge the living and the dead. 小头信经，我信我主耶稣基督将来必从天上降临，审判活人生人。 Kak Cincin, Kak Frans, Yesus itu juru selamat satu-satunya loh. Karena Yesus itu Tuhan dan Raja kita satu-satunya loh. Wah, benar sekali loh. Bahkan seluruh ciptaannya memuji nama Tuhan, Tuhan dan Raja yang sangat agung. Wah, kalau gitu kita sebagai ciptaannya mau juga dong memuji Tuhan dan Raja kita. Mari kita nyanyikan He is God. He is God, the one true God. There is no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There is no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. We sing once more. He is God, the one true God. There is no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There is no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Mari adik-adik kita mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas anugerah atas anugerah yang Engkau berikan. yang Engkau berikan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami ingin kami ingin mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Mana ya Kak Valen? Udah lama kok Kak Valen belum datang ya?
Itulah. Tuh. Bosan dah aku mau tidur lah. Kak Valen di sini. Jangan tidur dulu, kan belum dengar cerita Kak Valen. Masa udah mau tidur? Baru tinggal bentar. Mau turun. Udah siap dengar cerita Kak Valen belum? Udah, Kak. Kok semangat, kok ngomongnya gitu? Udah Kak. Udah siap belum? Siap. Oh ya udah kalau gitu, kita pemanasan dulu aja lah ya. Boleh? Caranya kita main game. Mau? Mau dong. Boleh. Langsung main game, langsung ada suaranya. Kalau gitu berdiri dulu. Udah bosan, Kak. Udah bosan, berdiri dulu. Oke, tunggu. Oh, lihat. Kak Valen bawa apa ini? Tuhan Yesus. Gambar Ini ya? gambar. Tuhan Yesus. Nah, kalian kan sudah tahu ini adalah Tuhan Yesus ya? Iya. Lalu sekarang kakak mau tanya kalian. Kalian mengenal nggak sih karakter Yesus itu apa aja? Kenal? Kenal. Kalau gitu kita pakai permainan mau nggak? Boleh. Boleh. Permainan apa itu, Kak? Yang kalian tahu nggak yang lagu makan apa itu tuh? Tahu. Nah, kita ganti bukan jadi makan apa, tapi ke siapa dia dia itu siapa, oke? Oke. Nah, kita bagi ya, kan ada berapa orang? 4 nih. Nah, satu kelompok 2 orang ya. Oke. Caranya kita hompimpa ya. Oke, hompimpa dulu. Hompimpa. Oke. Iya, sama kakak. Siapa tanya dulu? Kita dulu lah ya. Oke, kita tanya dulu. Kalian pikir? Oke, siap. Nanti kita pikir jawabannya bareng-bareng ya. Kita jawabnya juga harus kompak sama kayak mereka nanti ya. Susah. Oke, kalau enggak nanti kita kalah. Mau kalah kamu? Iya. Udah, main-main. Oke, kita tanya dulu ya. 1, 2, 3. Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Dia Yesus, dia Yesus, dia juru selamatku. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus, selamatku. Oke, kalian tanya sekarang. Iya. Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus Rajaku. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus Rajaku. Kita tanya, kalian pikirkan lagi jawabannya. Apa? Ayo, oke. Siap, oke. Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Siapa dia? Siapa dia? Dia itu siapa? Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus penolongku. Dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus penolongku. Ya, kalah deh kita. Seru nggak permainannya? Seru dong, Kak. Seru. Kalau gitu, sekarang duduk yuk. Iyalah. Nanti dulu. Kalau kita mau main lagi nanti dulu. Tak puas aku kalah. Gak apa-apa, nanti kita bisa itu battle lagi ya. Kita makanya harus cepat mikirnya, oke? Udah. Sekarang kok tinggal dengar cerita Kak Valen ya. Siap? Siap. Oke. Kenapa ya Kak Valen bikin permainan kayak gini? Karena Kak Valen mau cerita nih. Yesus pernah bertanya loh pada murid-muridnya, sebenarnya bagi mereka itu Yesus itu siapa? Yesus siapa? Lalu kalian mau tahu nggak jawaban dari murid-muridnya itu apa? Mau. Oke, kita dengarkan ceritanya ya. Guru. Apa? Menurut orang banyak, siapakah aku ini? Ada yang bilang bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Hah? Ada juga yang berkata bahwa engkau adalah Elia. Iya, benar. Mungkin salah satu nabi yang bangkit. Betul. Tapi kalau menurut kalian, siapakah aku ini? Mesias dari Allah. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kalian beritahukan hal ini kepada siapapun,
bahwa aku Mesias. Kenapa tidak boleh? Begitu ceritanya. Wow. Kak, Ali punya pertanyaan. Apa-apa? Kenapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kalau Tuhan Yesus itu Mesias? Oke. Saya juga Kak. Apa-apa? Saya mau tanya kenapa Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya tentang pertanyaan seperti itu. Kenapa? Oh, bingung ya? Iya, bingung. Oke, kalian bingung ya? Oke, sekarang kakak jawab ya. Pada zaman itu tuh, Yesus itu lagi terkenalnya. Kalau bahasa keren sekarang tuh viral, lagi trending topik. Bayangkan itu, zaman itu kan belum ada sosial media ya. Yesus aja terkenal banget ya. Menurut kalian tahu gak sih kenapa Yesus bisa sangat terkenal? Karena dia banyak melakukan mukjizat, Kak. Meredakan angin ribut, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bahkan memberi makan 5.000 orang yang baru terhitung laki-lakinya. Wah, betul banget. Ya, lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Makanya orang-orang itu jadi melihat, karena Yesus melakukan mukjizat, jadi mereka harus datang kepada Yesus. Mereka harus datang biar mereka bisa melihat mukjizat Yesus. Karena itu yang mereka cari. Lalu kenapa sih Yesus tanya itu ke murid-muridnya ya? Karena Yesus tuh mau murid-muridnya itu mengenal Yesus secara pribadi. Benar gak sih mereka sudah mengenal Yesus secara pribadi? Benar-benar sudah dari dalam hati mereka gak menganggap tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat mereka gitu. Tapi kan di waktu itu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak siapakah aku ini, kan ada yang jawab adalah Yohanes Pembaptis, ada yang jawab Elia kan, ada yang jawab adalah nabi-nabi gitu. Memang benar Yesus adalah nabi, tapi Yesus itu adalah nabi yang udah beda banget sama nabi-nabi yang lain. Karena Yesus punya 3 status loh, bukan hanya nabi, tapi dia imam, nabi, dan raja. Yesus tahu, ingat tak nama-nama Yesus, cerita tentang nama-nama Yesus, salah satunya adalah Kristus. Kristus itu diambil dari bahasa Yunani yang Kristos. Kristos itu diartikan dari bahasa Yunani itu Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus ini ketika dia lahir ke dunia ini, dia benar-benar menunjukkan jati diri dia sebagai nabi, imam, dan raja yang sudah diurapi Tuhan untuk menjadi juru selamat kita, untuk menjadi Mesiasnya kita gitu. Ingat kan? Ingat gak? Ingat kan? Kalau nggak ingat nanti pulang ke rumah dibuka lagi videonya untuk diingat-ingat ya nama-nama Yesus itu ya. Oke. Kak, kenapa orang-orang pada zaman waktu itu mereka tidak ingin mengakui Yesus sebagai Mesias? Ya, kenapa Kak? Kenapa ya? Sebenarnya tuh mereka itu pasti tahu sih Yesus adalah Mesias. Cuman mungkin pada saat itu tuh mereka takut sama pemuka-pemuka agama. Karena kalau misalnya ketahuan mereka ngakuin, bisa jadi mereka dihukum mati loh. Serem kan? Makanya kenapa mereka bisa takut. Karena mereka kan masih ya antara yakin gak yakin, masih kayak merasa pemuka agama lebih itu lagi kan. Makanya mereka gak berani ngakuin Yesus sebagai Mesias. Tapi hebat ya Kak, Petrus berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Iya, tapi kalian harus tahu. Tadi ceritanya apa? Yesus bilang apa? Jawab Petrus. Berbahagialah Simon bin Yunus ya, karena apa yang kamu ucapkan itu berasal dari Allah Bapa. Berarti Allah Bapa yang kasih karunia itu kepada Petrus, kepada Simon, kasih hikmat itu kepada Petrus, Simon, sehingga Petrus, Simon itu bisa ngomong keluar bahwa Yesus adalah Mesias. Oh iya benar Kak, berarti kalau kita percaya kepada Yesus berarti bukan karena diri kita, berarti karena karunia Tuhan Yesus ya. Tapi Kakak, Aileen masih penasaran. Apa? Kenapa Tuhan tidak membolehkan murid-muridnya kasih tahu kalau Tuhan itu Mesias? Tuhan larang murid-muridnya untuk kasih tahu ke orang banyak bahwa dia adalah Mesias. Itu karena Yesus punya misi. Misi Yesus belum selesai. Yesus harus menjalankan misi penyelamatan manusia itu sampai selesai dulu. Karena pada zaman itu bangsa Israel itu mengharapkan seorang Mesias itu yang artinya membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Waktu itu kan bangsa Israel lagi dijajah sama bangsa Romawi. Kalau misalnya
murid-muridnya kasih tahu nih ke orang banyak Yesus adalah Mesias. Nanti orang-orang pada datang ke Yesus, minta Yesus untuk kayak bebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Sebenarnya kan misi penyelamatan Yesus bukan itu, tapi misi penyelamatan Yesus itu apa? Adalah mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Ketika Yesus sudah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, barulah misi itu selesai. Karena artinya Yesus bisa mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit itu dia mengalahkan kuasa maut. Gitu ceritanya. Oh, kita sekarang udah paham, Kak? Beneran paham. Lumayan. Kakak sih maunya kalian gak bilang paham buru-buru. Kakak mau kalian benar-benar paham dulu, baru kalian bisa jawab bilang, oke, saya beneran paham. Karena kayak coba kalian lihat, Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? Itu karena apa? Karena Yesus masih mau mengajarkan kepada murid-muridnya akan pengenalan Yesus, akan pengenalan mereka terhadap Yesus. Jangan sampai mereka cuma ikut-ikutan orang aja, karena orang bilang Yesus adalah Mesias, jadi mereka ikut-ikutan aja. Kakak juga gak mau kalian seperti itu ya, hanya karena ikut-ikutan aja. Nah, sekarang kakak mau kasih kalian nih, ada video kesaksian dari kakak-kakak SKY. Mereka mau sharingkan bagaimana pengenalan mereka secara pribadi tentang Yesus yang adalah Mesias bagi mereka. Dengarkan ya. Oke. Karena bagi kakak, Yesus Kristus itu adalah juru selamat kakak dan penolong kakak. Karena ketika kakak lagi sedih, ketika kakak lagi susah, ketika kakak lagi kena musibah, Tuhan Yesus selalu ada di sisi kakak dan di samping kakak untuk menguatkan kakak, menghibur kakak, dan menolong kakak. Kalau kamu? Kalau menurut kakak, Yesus itu sebagai orang tua kakak. Dia itu selalu mendidik kakak, selalu mengajari kakak yang benar, lalu selalu membimbing kakak dimanapun kakak berada. Kalau kamu? Bagi kakak, Tuhan Yesus itu adalah pemimpin hidup kakak. Tuhan Yesus selalu menuntun hidup kakak dari kakak masih kecil sampai saat ini. Tuhan Yesus juga adalah tempat bersandar bagi kakak. Ketika kakak mengalami masalah, kakak datang kepada Tuhan dan dia selalu menolong. Kalau bagi kamu? Kalau bagi Kak Frans, Tuhan Yesus itu adalah sahabatnya Kak Frans. Saat Kak Frans takut, merasa sendirian, Kak Frans tahu Tuhan Yesus ada di samping kakak. Saat kakak takut akan suatu keputusan yang kakak ambil, Tuhan Yesus meyakinkan kakak. Saat kakak dalam masalah, Tuhan Yesus bantu kakak. Kakak merasa dirangkul sama Tuhan Yesus. Dan kakak yakin Tuhan Yesus adalah sahabatnya Kak Frans, sekarang sampai selamanya. Bagaimana dengan kamu? Oke, sekarang kalian sudah lihat ya sharing dari kakak-kakak SKY kita ya. Sekarang kakak mau tanya sekalian nih, jangan biar pemahaman kalian benar gak sih? Oke, sekarang kakak mau kalian menenangkan diri kalian, lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap berdoa. Tenangkan diri kalian, biarkan Roh Kudus yang memimpin kalian. Kakak ingin memberikan pertanyaan. Siapakah Yesus buat kalian? Siapakah Yesus buat kalian secara pribadi? Biarkan Roh Kudus yang memimpin kalian untuk memberikan jawaban. Siapakah Yesus buat kalian? Sekarang kakak mau tanya Kayla. Oke, Kayla. Siapakah Yesus buat Kayla? Penolong. Juru selamat. Tuhan. Oke, terima kasih untuk jawaban kalian. Sekarang kakak ingin kembali bertanya. Siapakah Yesus buat kalian? Coba kalian selidiki hati kalian. Apakah yang kalian sebutkan itu adalah benar-benar pengenalan kalian akan Yesus dari Allah Bapa? Apakah memang itu adalah karunia dari Allah Bapa? Jangan sampai ketika kalian menyebutkan itu karena kalian hanya ikut-ikutan teman kalian. Kalian hanya tahu karena sudah dikasih tahu oleh orang tua kalian, dikasih tahu oleh kakak SKY. Coba kalian ingat lagi pengorbanan Yesus untuk kalian. Bagaimana Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Coba kalian ingat pengorbanan Yesus. Apakah kalian benar-benar mengimani apa yang sudah Yesus lakukan? Pengorbanan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kalian? Coba kalian
selidiki hati kalian. Kalian minta Tuhan yang selidiki hati kalian. Biar Roh Kudus yang memimpin kalian untuk bisa memberikan jawaban lagi. Sekarang kakak mau tanya lagi. Siapakah Yesus buat kamu? Penolong. Juru selamat. Mesias. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi. Selama ini ketika kalian berdoa kepada Tuhan, kalian membaca Alkitab, kalian memuji Tuhan, kalian beribadah di ibadah SKY. Apakah itu semua benar karena Tuhan Yesus? Atau hanya karena kalian ikut-ikutan? Karena kalian melihat teman kalian sudah baca Alkitab, jadi kalian ikut-ikutan. Kalian melihat ketika ibadah, kakak SKY memimpin di depan, lalu kalian lihat teman-teman kalian juga ikut bernyanyi, jadi kalian juga ikut-ikutan. Oke, ikut aja nyanyi. Lalu ketika kalian melayani, apakah itu benar dari hati kalian yang terdalam karena kalian ingin melayani Tuhan? Atau hanya karena kalian ingin mengisi waktu luang kalian? Atau karena disuruh orang tua? Atau karena ikut-ikutan teman? Jika kalian yakin bahwa kalian melakukan itu semua karena Tuhan Yesus, kakak mau kalian menjawab, saya yakin. Saya yakin. Saya yakin. Saya yakin. Oke, terima kasih untuk jawaban kalian. Sekarang boleh buka matanya. Kakak bersyukur ya, kalian bisa mengenal Yesus secara pribadi. Kamu bilang Yesus adalah penolong. Aileen bilang Yesus adalah juru selamat. Oke. Yesus bilang Yesus adalah Tuhan dan Mesias kan? Iya. Terima kasih untuk jawaban kalian. Ketika kalian sudah benar-benar meyakini dari dalam hati kalian, benar nih Yesus adalah penolongku, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias dan Tuhanku. Jadi kita bisa aja kayak Petrus yang dengan yakin katakan, karena itu semua adalah karunia dari Tuhan. Kalian bisa dengan yakin katakan, coba kita lihat ada di Matius pasal 16 ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, biarlah kita mengimani itu. Dengan begitu kita juga bisa seperti Petrus yang bisa kasih tahu kepada orang-orang, jadi saksi Kristus bahwa Yesus adalah benar Mesias yang sudah diurapi Tuhan untuk menjadi juru selamat kita ya. Oke ya. Sekarang yuk kita berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa ya, kalian ikuti dalam hati saja. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Bagaimana kami melihat pengakuan Petrus akan Engkau. Dia mengakui Engkau adalah Mesias. Itu kami tahu, itu adalah berasal dari Allah Bapa. Itu adalah karunia yang Allah Bapa berikan kepada Petrus, sehingga Petrus dengan beraninya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Biarlah pembelajaran hari ini juga mengajarkan kami ya Tuhan untuk benar-benar mengimani bahwa kami dengan beraninya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias bagi kami, bahwa Engkau memang adalah juru selamat bagi kami secara pribadi. Biarlah kami juga bisa menjadi Petrus yang bisa dengan berani mengatakan bahwa Engkau adalah Mesias kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Kami bisa mengimani itu juga dan kami juga bisa memberitakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang cerita kakak sudah selesai. Mau lanjut main gak? Boleh. Boleh. Oke, kita lanjut main ya. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, apakah ada pengenalan yang bertambah akan Tuhan bagi adik-adik? Kalau Kak Frans percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Kak Frans. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik, mari kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jesus Messiah. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah,
above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita doa Bapa kami dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Bu Maria. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak mengenali Tuhan Yesus secara pribadi dan mengakuinya sebagai juru selamat satu-satunya, penolong yang sejati dan Allah yang abadi. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Dadah.